Shalom mempelai Kristus, berjumpa lagi dengan acara Kuasanya Tak Terbatas. Kenapa kami memberi nama Kuasanya Tak Terbatas? Karena memang Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa. Apa sih yang ditakutkan oleh manusia yang terbesar? Kematian, maut, saudara. Tetapi Yesus telah mengalahkan maut. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari maut dari kuasa Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, apapun persoalan saudara, kuasa Tuhan sanggup menolong saudara. Di acara ini kita akan memuji, menyembah Tuhan, mendengar kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam diri anak-anak Tuhan. Dan kita mendengar firman yang menguatkan dari kesaksian itu. Siapkan hati saudara dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami terus ada di dalam anugerah dan kami ada di dalam kuasa Tuhan yang tak terbatas yang senantiasa menolong kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami boleh menikmati kuasa Tuhan itu yang membangkitkan iman kami dan membuat kami hidup penuh ucapan syukur dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menikmati kuasanya tak terbatas. Shalom saudara terkasih. Marilah pada saat ini kita akan belajar apa itu arti kesetiaan. Yang mana Tuhan telah mengajarkan kepada setiap kita kesetiaan yang sangat perlu dalam suatu hubungan. Allah telah membuktikan itu semua dengan memberikan hidupnya dan menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai
Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Indah bagi-Mu Tuhan. Kau yang setia dalam hidup kami. Terima kasih buat hidupmu, Kau telah berikan bagi kami. Sungguh Kau telah mengajarkan untuk setiap kami apa itu kesetiaan yang abadi. Melalui hidup-Mu, Engkau telah memberikan keselamatan untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu. Mari saya ajak saudaraku yang terkasih untuk kita belajar melihat kesetiaan yang Allah telah ajarkan. Karena hanya melalui anak-Nya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia seperti Engkau. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Betani Salatiga yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Wendy. Saat ini saya stay di kota Pekalongan dan saya merupakan alumni dari Gereja Betani Salatiga. Cukup panjang saya ada di Gereja Betani Salatiga, tepatnya dari tahun 99 sampai tahun 2008 saya meninggalkan kota Salatiga. Satu kehormatan buat saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan pelayanan saya untuk jemaat yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya, dan mungkin saya akan ngawalin dengan cerita bahwa saya adalah salah satu anak korban kerusuhan Ambon, Bapak Ibu, di tahun 99. Tahun dimana jadi titik balik bagaimana kehidupan saya, dan tahun dimana saya merasa sepanjang perjalanan hidup jadi tahun yang sangat berat karena sesuatu terjadi tanpa kita duga ya Bapak Ibu. Jadi tepat di tahun itu semua yang selama ini kita pikirkan, semua yang selama ini kita rencanakan seperti jadi tidak pasti lagi. Jadi seperti tiba-tiba kayak kalau saya bilang tuh seperti tidak punya masa depan lagi. Ya, jadi di tahun itu pada saat terjadi kerusuhan Ambon, kebetulan yang bisa keluar dari kota Ambon pada saat itu duluan adalah saya dan cici saya, dan langsung ke Salatiga Bapak Ibu, dan saya menjadi salah satu siswa titipan di SMU di kota Salatiga. Kalau ditanya apakah kamu menikmati ada di kota Salatiga pada saat itu, 100% saya akan jawab tidak. Karena memang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa saya akan stay di kota Salatiga, kuliah di kota Salatiga, tidak pernah terlintas sama sekali. Jadi dari kecil, kalau saya ditanya saya mau kuliah di mana, saya selalu jawab saya akan kuliah di luar negeri. Minimal kalau saya ada di Indonesia ya saya kuliah di Jakarta atau di Surabaya Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Salatiga menjadi satu kota yang termasuknya saya benci. Jadi di awal saya datang, menginjakan kaki saya di kota Salatiga, pada saat itu saya berpikir saya tidak menyukai ada di kota Salatiga pada saat itu Bapak Ibu. Saya membenci makanannya, saya membenci masyarakatnya, saya bahkan sangat tidak nyaman dengan sekolah tempat saya dititipkan. Karena kenapa Bapak Ibu, saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi karena saya nggak bisa bahasa Jawa, saya sering dibully ya, saya nggak ngerti mereka ngomong apa gitu. Jadi itu cukup membuat saya menjadi sangat tertekan dan sangat membenci keadaan saya pada saat itu. Bapak Ibu, bahkan saya sempat mogok sama Tuhan. Jadi awal ceritanya pada saat menginjakan kaki di Salatiga, beberapa waktu kemudian saya mulai semakin jadi orang yang sangat negatif, punya pikiran yang sangat negatif, sampai saya bilang begini, saya marah sama Tuhan karena saya bilang, saya dari kecil itu pelayanan loh. Saya dari kecil kelas 6 SD saya sudah tergabung dalam pelayanan
Tamborin di Bethany Ambon, saya sudah tergabung dalam tim kreatif ministry, bahkan kehidupan saya dan kehidupan keluarga termasuk keluarga yang taat ya sama Tuhan. Kami tidak pernah lupa ke gereja, bahkan saya terlibat dalam berbagai macam kegiatan pelayanan gereja yang full dari Senin sampai hari Minggu. Jadi pada saat itu semua terjadi, saya sempat mogok sama Tuhan. Saya bilang, kenapa harus saya yang jadi seperti ini? Padahal saya sama Tuhan taat, keluarga sangat cinta Tuhan sekali gitu. Tapi kenapa itu yang terjadi ya Bapak Ibu? Bahkan saya punya satu ayat panggilan, Yohanes 15 ayat 16, saya bacakan Bapak Ibu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi saya berpikir katanya Tuhan yang pilih, katanya saya umat pilihan Tuhan, tapi kok jalan hidup saya seperti itu? Rasanya semuanya hancur. Saya meninggalkan Ambon dengan cara seperti itu, terpisah dari keluarga dengan rasa sakit. Bahkan beberapa waktu lamanya saya tidak tahu bagaimana keadaan adik saya di Ambon, papa mama saya, karena kenapa? Mereka semua harus mengungsi dan kita kehilangan kontak. Jadi pada saat itu hancur sekali. Saya merasa seperti Tuhan jahat banget dalam kehidupan saya. Termasuk saya ada satu kebiasaan ya, kalau kita biasa doa kalau mau makan, bangun pagi saat teduh gitu ya, sering sebelum tidur malam ya, pujian, penyembahan gitu. Itu satu kebiasaan yang memang sudah dilakukan dari kecil. Tapi pada saat itu saya memutuskan, Bapak Ibu, karena lagi mogok ceritanya, saya memutuskan untuk saya tidak akan lakuin itu. Jadi waktu latah mau makan pun, lagi mau makan saya berdoa dulu, saya suka langsung stop. Oh enggak, saya kan lagi marah sama Tuhan. Jadi saya benar-benar tidak mau melakukan rutinitas yang biasa saya lakukan, dan saya menganggap saya orang yang tidak lagi percaya ada Tuhan. Itu berlangsung cukup lama Bapak Ibu, beberapa bulan, sampai akhirnya suatu masa saya sadari bahwa lalu terus kalau saya nggak percaya ada Tuhan, terus saya mau percaya siapa? Saya mau percaya ada kuasa yang melindungi saya, ada kuasa yang ada di atas saya, itu lewat apa gitu. Jadi akhirnya saya tersadarkan sendiri, sangat konyol Bapak Ibu, saya percaya itu Tuhan izinkan ya. Jadi saya seperti anak kecil yang ngerengek-rengek, jadi lagi mogok ceritanya, tapi sama Tuhan dicangking kembali lagi gitu Bapak Ibu. Oke, jadi setelah itu saya tergabung dalam pelayanan di Tamborin di Bethany Salatiga, di Creative Ministry juga, Bethany Tamborin Ministry. Kebetulan pada saat itu pun masih rintis di awal-awal, jadi saya termasuk tim yang merintis di awal dengan beberapa saudari terkasih yang ada di Salatiga. Jadi dari awal kami sudah punya prinsip, kami menanamkan prinsip kepada tim bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang kamu korban waktu, kamu korban tenaga, kamu korban bahkan korban keuangan, ekonomi yang kamu punya terbatas itu, tapi dipakai untuk memajukan pelayanan Tamborin di Salatiga. Itu justru pelayanan yang sesungguhnya. Jadi kalau cuma ada di mimbar dan menari, saya selalu bilang itu hanya ekspresi dari pelayanan yang sesungguhnya, karena pelayanan yang sesungguhnya adalah saat kita mau korban. Nah seperti itu. Jadi cukup merema dalam kehidupan saya bahwa kehidupan kita harus adalah kehidupan yang menjadi berkat untuk orang lain. Jadi cukup lama kami rintis di Bethany Salatiga, dan satu-satunya hal yang membuat saya mengucap syukur adalah saya tergabung dalam pelayanan itu Bapak Ibu. Saya merasa punya teman-teman yang luar biasa, saya merasa teman seperti rasa saudara, saya seperti punya keluarga, dan bahkan kalau saya bilang pada saat itu kalau saya nggak bisa makan, saya bahkan akan ke tempat teman saya yang seperti saudara saya, makan siang di sana, makan malam di sana, dan luar biasanya tidak ada rasa seperti saya dikasihani, seperti saya patut dikasihani. Karena kenapa? Karena anak korban kerusuhan bom, perasaan itu sama sekali tidak ada, sehingga saya sangat menyukai, bersyukur untuk keadaan bagaimana saya pelayanan di Bethany Salatiga. Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu semua,
benar ya Yohanes 15 ayat 16 bahwa saya dan saudara kita memang benar adalah umat pilihan Tuhan, dan tugas kita memang pergi dan menghasilkan buah, dan biarlah buahnya itu tetap. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya apa yang kita minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kita. Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan semuanya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah selalu menjadi berkat untuk orang lain. Saya tidak tahu akan menjadi seperti apa hidup saya jika saya tidak ada dalam komunitas di Betani Salatiga. Saya merasakan seperti bagian dari keluarga dalam komunitas ini. Saya merasakan kasih yang sangat nyata dalam komunitas ini. Bapak dan Ibu Gembala, Om Hengki dan Tante Riki yang sudah seperti orang tua bagi saya, dan saya sangat mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan saya pada masa-masa itu. Setelah meninggalkan kota Salatiga, saya sempat stay di Salatiga setelah saya lulus kuliah. Saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional juga, jadi sekretaris direksi di Sido Muncul. Terus kemudian setelah meninggalkan kota Salatiga pun saya memegang jabatan area HRD Manager untuk salah satu perusahaan otomotif mobil Jepang ya di kota Tegal dan kota Pekalongan. Dan saat ini saya menjabat sebagai agency manager di salah satu perusahaan jasa keuangan ya. Jadi Tuhan maha baik, perjalanan panjang yang saya bilang diberkati yang membawa saya jadi seperti saat ini. Tidak semuanya mulus, namun justru bagian tersebut yang menjadi pegangan saya untuk menjalani hari-hari saya ke depannya. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari Betani Salatiga, karena justru bagian tersebutlah yang jadi pelajaran berharga buat saya untuk menjalani hari-hari saya ke depan. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Gereja Betani Salatiga. Terima kasih untuk pernah terima saya untuk jadi bagian dari Betani Salatiga. Om Hengki, Tante Riki, dan semua teman-teman pelayan Tuhan yang memang kita pernah melayani bersama. Tuhan Yesus memberkati. Dan pesan saya untuk teman-teman yang ada di kota Salatiga, yang mungkin dari luar kota Salatiga dan hanya kuliah di kota Salatiga, sama seperti saya pada saat itu, teman-teman sudah tepat jika teman-teman ada dalam komunitas ini. Saya pastikan teman-teman akan bersyukur pernah menjadi bagian dari komunitas ini, dan semuanya akan jadi bekal yang kuat buat teman-teman di masa yang akan datang. Dan terakhir dari saya, teruslah beriman, membuat kita dapat senantiasa melihat kebaikan Tuhan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Bahkan dalam keadaan seperti saat ini, Bapak, Ibu, dan saya sama-sama mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang seperti menjadi tidak pasti lagi. Namun ada satu hal yang pasti, Bapak, Ibu, dan saya sama-sama punya Tuhan yang sama. Bapak, Ibu, dan saya sama-sama ada dalam rencananya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom mempelai Kristus. Kita sangat diberkati dengan kesaksian Saudari Wendy tadi. Banyak yang disaksikan, dan saya ingin mengambil satu hal yang menjadi penekanan yang memberkati saya, yaitu bagian tentang memilih teman. Saudaraku, ada orang berkata begini, "Tunjukkan kepadaku teman-temanmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu." Perkataan yang sederhana ini dalam maknanya, bahwa bagaimana kita berkomunitas, berteman, itu bisa menentukan masa depan kita. Apakah kita berteman dengan orang-orang yang baik akan membawa kita kepada masa depan yang baik? Apakah kita berteman dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita akan terbawa ikut dalam kebiasaan buruk tersebut. Saudaraku, indikasi Tuhan, ada firman Tuhan yang berkata, pergaulan yang buruk
merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan perkataan ini, firman ini juga, dan saya menemukan bahwa begini, saudara. Seringkali kita hanya mengkotakkan atau mendefinisikan kata-kata pergaulan yang buruk itu untuk hal-hal yang sifatnya merusak. Misalnya, kita bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk, melakukan seks bebas, atau merokok, atau apapun juga yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk. Lalu dengan cepat kita menghindarinya, karena kita takut nanti kita tertular dan memiliki kebiasaan yang buruk juga, dan masa depan kita juga akan buruk. Begitu pikiran kita. Saya renungkan ini dan saya mulai masuk ke dalam lagi, dan saya berpikir ini terlalu dangkal. Karena begini, Bapak Ibu juga mempelai Kristus semuanya, bahwa setiap orang, termasuk kita, itu memiliki kelemahan. Kita tidak sempurna. Bahkan sahabat atau teman terbaik kita pun tidak sempurna. Ada waktunya mereka juga bersikap buruk. Tidak selalu bersikap baik. Lalu bagaimana kita menentukan pilihan ini? Apakah kita langsung jauhi teman-teman padahal mereka adalah orang-orang yang baik sejak dahulu, cuma pada saat itu dia bersikap buruk? Atau kita sama sekali tidak bergaul dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Saya merenungkan hal ini dan saya melihat kepada Yesus. Yesus itu sahabat bagi orang-orang tersingkirkan, orang-orang yang termarginalkan, yang dianggap secara stigma masyarakat itu buruk. Yesus sahabat orang berdosa bahkan. Nah, dari sini kita akan mengalami kebingungan kalau kita hanya mengartikan ayat pergaulan yang buruk itu terlalu sempit. Saya belajar satu hal. Bertemanlah dengan semua orang. Kita harus membuka hati untuk berteman dengan semua orang, bisa menerima semua orang. Tetapi ada satu hal yang perlu kita miliki, yaitu filter yang kuat. Bagaimana kita bisa menerima orang tanpa kita tertular hal-hal buruk orang itu, tetapi kita bisa mendapatkan hal yang baik dari orang itu. Atau sebaliknya, kita bisa menularkan kebaikan kita kepada orang tersebut tanpa kita menularkan keburukan kita kepada orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini butuh filter. Nah, bagaimana kita mendapatkan filter seperti itu untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk? Karena sekali lagi, semua orang tidak sempurna. Orang yang terbaik, yang kita anggap terbaik sekalipun memiliki keburukan. Oleh sebab itu, filter ini harus kita miliki. Dari mana? Bulan ini kita belajar tentang hikmat. Hikmat itulah yang menuntun kita kepada filter yang benar. Pada saat melihat seseorang, kita tidak melihat keburukannya atau negatifnya saja, tetapi kita juga melihat positifnya. Demikian juga sebaliknya, melihat seseorang tidak hanya melulu positifnya saja, tetapi kita sadar bahwa orang itu memiliki keburukan juga. Akhirnya, kita bisa menerima orang itu tanpa kita terpengaruh. Oleh sebab itu, mempelai Kristus semuanya, mari kita belajar dewasa dengan memiliki hikmat. Untuk kita bisa berteman dengan siapa saja, tetapi kita tetap bisa memilah dengan baik, bahkan sebaliknya kita bisa menjadi berkat. Kita sebagai teman, kita menahan segala keburukan kita untuk tidak kita tularkan kepada teman kita. Tetapi kita juga melihat orang lain sebagai sahabat kita ambil hal yang baik dari hidup mereka. Kiranya perenungan ini bisa membuat kita semakin dalam untuk menghayati arti kemanusiaan. Kita bisa berteman dengan semua orang, dari suku, ras, agama, keyakinan apapun juga, tetapi kita tetap bisa merayakan kebaikan-kebaikan di dalam pertemanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan Tuhan dan juga kesaksian yang indah dari teman kami Wendy, dan biarlah itu menjadi perenungan lebih dalam lagi bahwa kami butuh hikmat. Kami butuh tuntunan Tuhan di dalam segala hidup kami, juga di dalam pertemanan pergaulan kami. Supaya kami bukan menjadi pribadi yang menjauhi orang, padahal orang itu juga butuh keselamatan dan kasih Tuhan. Dan kami juga bukan orang yang berpihak satu dengan yang lain sehingga kami tidak objektif dalam hidup ini.
Tapi biarlah kami terpusat kepada Tuhan dan menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Sehingga pergaulan-pergaulan yang kami lakukan itu tidak menjadi pergaulan yang buruk, tetapi pergaulan yang positif yang bisa mengangkat orang lain, bukan menjatuhkan yang lain. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan biarlah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas setiap mempelai Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.